Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Gimana kabar sahabat semua? Yang saat ini sedang ikhtiar penyembuhan asam lambung dan psikosomatis. Saya harapkan pada kesempatan perjumpaan kali ini, sahabat semua semakin baik, semakin sehat, dan semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Meskipun tahapannya ya pelan-pelan, step by step, tahap demi tahap. Nggak usah tergesa-gesa, nggak usah sekarang harus sembuh, nggak usah. Setiap tahapan dilakukan prosesnya, setiap proses dilakukan tahapannya, dilakukan prosesnya, dilakukan tahapannya dengan gembira, dengan senang hati, dengan tersenyum, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ini ada sahabat yang bertanya ya, dari Bandung ini ya. Dari Bandung ini ada pertanyaan gini. Saya sudah lama punya emah kronis. Keluhan yang paling mengganggu adalah perih di perut atau lambung. Perihnya kadang berpindah-pindah, kadang di bagian kiri atau perut bagian kanan, kadang di bawah dada. Sudah berobat ke beberapa dokter, termasuk dokter penyakit dalam. Berdasarkan diagnosa USG, kata dokter emah kronis dan harus dilakukan endoskopi di rumah sakit. Tapi karena keadaan COVID di rumah sakit penuh, sudah minum obat dokter dan beberapa herbal, tapi perihnya masih ada. Herbal yang dikonsumsi saat ini adalah ada madu, ada kurkuma, ada jeli, ada beberapa yang lain. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu, bagaimana Pak cara menanganinya? Soalnya sangat mengganggu banget, masalah di perut nggak hilang-hilang. Penyembuhannya dimulai dari mana dan apa tahapan terapinya? Yang selanjutnya ini masih bertanya Bapak yang sama. Yang dirasakan saat ini adalah kadang jantung berdebar, dan kecemasan yang ada sekarang bukan takut mati, tetapi depresi dengan sakit di perut ini yang tak kunjung membaik. Cemas karena memikirkan anak dan istri dan juga frustasinya. Ini dari Pak Ernest ya, ini dari Pak Ernest di Bandung. Kemarin sebenarnya sudah kita jawab lewat WA ya. Nah, ini jawaban saya. Kasus Pak Ernest ini mirip dengan yang dirasakan oleh teman-teman yang lain, baik yang di grup WA ataupun yang di Facebook, grup Facebook ya, ataupun yang di grup Telegram. Kemudian endoskopi itu dimaksudkan untuk memastikan saja. Akan tetapi yang paling penting adalah dalam proses pengobatan ini, dalam proses treatment ya. Dalam proses treatment ini adalah dilakukan dua langkah sekaligus, dilakukan dua tahapan sekaligus. Satu tahapan psikologis, yang kedua tahapan fisik. Ketika tahapan psikologis dan tahapan fisik ini tidak berjalan bersama-sama, di satu sisi Pak Ernest ini ya, di satu sisi Pak Ernest ini melakukan tahapan terapi fisik, di sisi lain juga harus melakukan tahapan terapi secara psikologis. Karena porsi dari terapi psikologis ini itu melebihi atau lebih besar daripada porsi terapi yang di terapi fisik. Perbandingannya 90% dan 10%. Di mana treatment terapi penyembuhan psikologis ini adalah 90% sendiri. Lah kebanyakan Pak Ernest mungkin selama ini sudah bertahun-tahun mengalami keluhan sakit ini, sudah bosan sampai berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, mungkin sampai frustasi, putus asa. Di sini mungkin Pak Ernest selama ini hanya melakukan pengobatan secara fisik, secara jasmani saja. Padahal di sisi yang lain ada faktor psikis, psikologis.
Dan ada juga faktor ilahiyah ya, faktor ketuhanan. Jadi ketika selama ini sampai bosan, gak sembuh-sembuh, putus asa mungkin, ada ya yang sampai kayak putus asa, ke dokter nggak sembuh, ke terapis pijet nggak sembuh, kemudian ke dukun nggak sembuh, ke ruqyah nggak sembuh. Jadi bahkan ada juga yang sudah ke ustadz, ke kiai, nggak sembuh-sembuh, justru malah tambah semakin parah penyakitnya. Pikiran semakin stres, pikiran semakin bingung sakit apa ini. Nah, Bapak khusus untuk Bapak memang dalam hal treatment penyembuhan sakit anxiety psikosomatis itu tidaklah cukup ketika mengutamakan pengobatan yang namanya pengobatan fisik semata. Itu hanya di wilayah porsi 10% ya. Sementara di wilayah yang 90% itu enggak diikhtiari. Enggak ada langkah terapinya. 90% ini meliputi psikis, psikologis, dan ketuhanan ini. Apapun agamanya, jadi faktor psikis atau psikologis dan ketuhanan ini harus terlibat. Karena di sini adalah justru porsi yang sangat besar sekali, yaitu 90%. Nah, bagaimana cara mentreatment yang 90% ini? Yang pertama, dari faktor psikologis, psikis, pikiran. Rata-rata orang yang sakit psikosomatis mengalami kecemasan, ketakutan berlebih, itu diawali dari rasa trauma. Trauma di masa lalu. Bisa trauma saat masih remaja, masa kecil, ataupun dulu saat mungkin belum menikah, atau juga bisa saat menikah. Nah, trauma-trauma ini atau kejadian-kejadian yang sudah pernah dialami di masa lalu ini harus diriliskan dulu. Harus ada proses terapi pelepasan. Maksudnya semuanya dikembalikan, dihempaskan, dikembalikan kepada Allah, diridhokan. Ketika sudah ridho, kejadian masa lalu berupa trauma, sakit hati, luka batin, ketika sudah ridho, itu nanti akan mempercepat kesembuhannya. Ada dari sahabat yang lain itu ada yang mempunyai rasa dendam lama dengan orang lain, sehingga setiap saat, setiap hari dia merasa dendam, sakit hati ketika membayangkan orang itu. Nah, itu adalah faktor psikis, pikiran. Ini harus diterapi, dibersihkan, diridhokan. Kejadian apapun yang pernah dialami itu diridhokan. Ya, diridhokan, dimohonkan ridho sehingga di dalam pikiran itu merasa nyaman, merasa damai. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagian dari yang 90% ini adalah faktor ilahiyah, faktor metrik ketuhanan, metrik ilahiyah. Ini adalah satu metrik kesembuhan di luar logika kita sebagai manusia, di luar nalar kita sebagai manusia. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa langkah atau satu bentuk terapi
terapi metrik Allah ya, metrik ilahiyah, metrik ketuhanan. Dimana di sini adalah bagian dari yang 90% tadi. Nah, kalau di santri ofisial dengan kami bersama saya itu teman-teman kita arahkan, kita tunjukkan jalan, ini loh metrik penyembuhan ala Tuhan itu seperti ini. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Bagi yang muslim, setiap hari kita anjurkan membaca sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Bebas, sholawat Jibril biasanya, yang mudah dihafal. Berapa kali sholawat Jibrilnya dibaca? Setiap hari minimal 1000 kali. Boleh malam, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, sambil kerja juga boleh baca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, 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 dan seterusnya. Atau setiap habis sholat itu dibaca 200 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan sedekah pagi. Sedekah pagi berupa apa? Silahkan, sembarang, boleh apa saja, boleh uang, boleh makanan, boleh pakaian, boleh barang mainan, diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Tetangganya, masyarakat di dekat tempat tinggal Anda. Nah, syukur memang orang yang dikasih itu memang benar-benar butuh. Ya. Misalnya mau ngasih uang, setiap hari bismillah 10.000 mengharap rahmat Allah. Ini istilahnya kita bukan boros, bukan buang-buang uang. Tapi di sini kita memohon rahmat Allah. Untuk apa? Untuk membeli sehat kita. Membeli sehat kita, kesehatan kita dengan sedekah. Membeli kesehatan dengan sedekah. Belinya kepada siapa? Bukan kepada manusia, kita belinya kesehatan kepada Allah dengan cara bersedekah. Kemudian apalagi yang dilakukan, yaitu membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah 100 kali setiap habis sholat subuh. Nah, kenapa harus baca sholawat, baca sedekah pagi, dan baca hauqalah? La haula wala quwata illa billah, ini ada kemanfaatan, keberkahan sendiri-sendiri. Ada keterangan, barang siapa yang baca sholawat 1000 kali, maka apapun hajatnya yang dia sudah ucapkan ataupun belum diucapkan, maka oleh Allah akan dikabulkan. Ini salah satu berkah dari baca sholawat 1000 kali itu. Sedekah pagi, ini juga ada keterangan. Barang siapa yang melakukan sedekah di pagi hari, maka dia akan diberikan keselamatan dari 70 macam bala. Nah, ini kan luar biasa, subhanallah. Ini kan proses perjalanan yang sudah dikasihkan, diajarkan oleh Nabi, oleh Kanjeng Nabi untuk memohon kesembuhan ini kepada Allah. Ketika sakit itu dianggap salah satu bala, maka Anda akan diberikan keamanan, keselamatan dari 70 macam bala. Kemudian yang hauqalah, ini juga ada riwayat, barang siapa yang baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah 100 kali, maka dia akan diberikan keselamatan, kesehatan dari 99 macam penyakit. Nah, penyakit yang paling ringan adalah kegelisahan, was-was, ataupun juga kecemasan. Ini subhanallah, jadi
Rule yang nyaris apa istilahnya? Nyaris memang Allah yang bekerja, bukan kita yang bekerja sebagai manusia, tapi Tuhan Allah yang bekerja untuk kita. Allah yang bekerja menyembuhkan Anda. Karena ini memang bukan hanya 1-2 yang sudah sembuh dengan metriknya Allah, dengan polanya Allah ini. Di video yang lain saya ada banyak cerita juga kan, banyak kisah yang saya sampaikan bagaimana ketika semuanya diserahkan kepada Allah, Allah yang bekerja untuk kita. Allah yang bekerja untuk Anda, bukan kita bekerja untuk Allah. Bukan manusia, hamba yang bekerja untuk Allah. Tetapi Allah malah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita yang penting melaksanakan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, yaitu memohon, meminta, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.